warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Padalarang 1, yang kami hormati rekan-rekan guru yang sudah hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada siang hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas waktu yang sudah diluangkan oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Sebelum saya memulai presentasi tentang destinasi modul 1.4, ada sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Inami. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan kegiatan pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat yang tak terhingga, utamanya nikmat sempat dan nikmat sehat, karena tidak ada hal yang berharga selain kesehatan. Bapak Ibu, kedua kalinya saya sampaikan juga salam dan sholawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga selalu tercurah limpahkan pada beliau dan sahabatnya kita rasakan sampai hari akhir nanti. Bapak Ibu, utamanya kepada Ibu Siti Arofah yang pada siang hari ini akan melakukan tugasnya, melengkapi tugasnya sebagai CGP. Semoga dalam pelaksanaan nanti dari awal sampai akhir semuanya lancar, hasilnya maksimal, dan nanti bisa berimbas kepada rekan-rekan yang lain yang masih belum terikut pada tahun ini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru, semuanya itu karena kekompakan kita, solidaritas kita, kepedulian kita kepada sesama rekan guru. Oleh karena itu, dalam kegiatan yang seperti ini, mari kita tingkatkan saling menghargai, saling bantu, agar di dalam tugas kita melaksanakan itu selalu berjalan tanpa ada hambatan dan ganjalan, baik itu secara langsung ngomong ataupun di belakang yang nanti berupa bisi-bisi. Jadi kita tidak perlu ada bisi-bisi tetangga, semuanya kita clearkan kalau ada sesuatu, sehingga kalau seperti ini kita akan dengan lancar, kita akan dengan senang hati dan nyaman dalam membantu rekan-rekan yang lain. Nah, oleh karena itu, mari kegiatan ini, kesempatan ini kita pergunakan sebaik-baiknya, karena ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Saya tahu Bapak Ibu itu sudah mumpuni, semua sudah menguasai, tetapi masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi yang namanya potensi yang ada di dalam diri kita itu tidak sama. Oleh karena itu mari kita eksplor, kita gali dengan bantuan orang lain. Kita bukan hanya makhluk individu, tetapi kita juga makhluk sosial. Perlu bantuan orang lain.
ada kepentingan untuk diri kita sendiri, tetapi juga ada kepentingan untuk orang lain yang tidak bisa dipenuhi, tidak kita penuhi sendiri, tidak bisa. Mau tidak mau harus kita bantuan orang lain. Itu banyak sekali itu harus seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Nah, sekarang ini kita kepentingan rekan kita, mari kita bantu. Ilmu yang nanti disampaikan mungkin belum terbaca, terutama saya juga belum membaca ini, tapi dengan disampaikan ini nanti saya akan tambah ilmu. Jadi kalau ada kita belajar itu mulai dari dalam kandungan sampai ke liang lahat itu betul. Kalau di Islam biasanya dulu ada pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, tidak usah negeri Cina, ini banyak Cina. Ya, oleh karena itu semoga semuanya nanti bermanfaat. Untuk saya cukup sekian saja. Monggo, terima kasih, dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Perkenalkan, nama saya Siti Arafah, calon CDP Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo. Baik, next. Di sini kami akan memperkenalkan tim kami. Di sini ada Bapak Fasilitator, Bapak Sugeng Gianto, dan pengajar praktik saya Ibu Nurulti Rahmawati Syafar, dan saya sendiri CGP Angkatan 11 Siti Arafah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, di sini saya ada pantun. Bunga mawar di pagi hari, ada mawar dan juga melati. Sebelum masuk ke pembahasan inti, dengarkan dulu pantun dari ini. Siang hari makan sepiring ketan, sepiring ketan buatan paman. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, agenda pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif, dan yang ketiga penutup. Pembukaan tadi sudah disampaikan oleh saya sendiri dan Ibu Endang Milani. Next, tujuan pengibasan atau definisi di sini adalah yang pertama, mendidik anak-anak untuk melakukan budaya positif. Di sekolah kita sudah melaksanakan contoh-contoh budaya positif, seperti ketika hari Senin sebelum masuk ke dalam kelas, kita biasanya melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Dan selesai kita melakukan pembiasaan tari lipa. Nah, contoh-contoh tersebut adalah budaya positif yang perlu kita kembangkan dan lestarikan di dalam sekolah kita. Yang kedua, menumbuhkan sikap 5S. 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang budaya 5S, kita sebagai seorang guru, kita harus mempraktekkan antara guru dan kepala sekolah. Dengan demikian, anak didik kita atau peserta didik kita akan meniru budaya positif yang kita praktekkan. Bapak Ibu, menumbuhkan sikap 5S yang sesuai dengan kesepakatan sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
intra dan ekstrakurikuler. Untuk ekstra di sini kita sudah melaksanakan pramuka, Bapak Ibu, pramuka dan tari, dan juga seni drama. Yang keempat, diharapkan dengan pembiasaan positif tersebut dapat mengubah karakter siswa menjadi lebih baik. Jadi karakter itu nomor satu, ya Bapak Ibu. Sebelum anak-anak mendapatkan ilmu dari Bapak dan Ibu, karakter itu nomor satu. Karakter itu termasuk jujur, ya Bapak Ibu, tanggung jawab, disiplin. Nah, dengan seperti itu anak-anak pasti akan menciptakan anak-anak yang kreatif dan inovatif. Next. Latar belakang di sini, pembiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan sabar oleh setiap warga sekolah akan menjadi budaya yang mengakar kuat. Semua pihak harus terlibat, semua pihak harus terlibat, tidak hanya guru atau kepala sekolah atau penjaga sekolah, tapi semua warga sekolah di sini harus terlibat dalam pembiasaan positif yang akhirnya akan menjadi budaya sekolah. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah akan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Salah satunya adalah budaya menyambut murid di pagi hari yang sering kita lakukan. Bukan sering ya, tapi sudah kita terapkan setiap hari sesuai tiket. Menyambut murid di pagi hari dengan 5S ya Bapak Ibu, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah yang akhirnya akan mewujudkan merdeka belajar dan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 6 gitu Bapak Ibu. Yang pertama beriman, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua gotong royong. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bernalar kritis, dan yang kelima kreatif, dan yang keenam inovatif. Next. Di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu mau mengutarakan apa makna budaya positif? Monggo. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab apa makna budaya positif menurut pengetahuan saya. Budaya positif itu merupakan hal-hal baik yang ada pada kita atau orang kita yang akan diterapkan kita sebagai pendidik, akan diterapkan pada anak didik kita. Jadi kita harus sebagai pendidik berikan contoh baik dari perkataan atau perilaku kita sendiri, bagaimana kita menciptakan budaya positif seperti tadi, bahwa budaya positif itu menurut saya pertama itu pembentukan karakter yang sudah tercantum pada profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ibu Usi. Apa makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Sebelum saya menginjak ke slide sebelahnya, kita sudah melaksanakan budaya positif. Setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera, terus setiap hari Selasa kita melaksanakan pembiasaan tari gemilang. Hari Rabu kita melaksanakan senam sehat.
hari Kamis kita melaksanakan pembiasaan membaca senyap gitu Bapak Ibu. Terus hari Jumat kita biasanya melaksanakan pembiasaan membaca surat Yasin dan surat-surat pendek. Dan hari Sabtu melaksanakan Sabtu bersih. Ya. Nah, contoh-contoh itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Baik, next. Nah, budaya positif ini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, contoh-contohnya seperti ini: kita melaksanakan upacara bendera, melaksanakan Sabtu bersih, dan melaksanakan pembacaan Yasin setiap hari Jumat. Next. Baik, di sini ada perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya sudah mempelajari dan sudah melewati modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau yang pertama, anak bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Berarti di dalam diri peserta didik itu sudah tertanam sejak lahir tentang bakatnya sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai seorang guru, kita hanya bisa memberi tuntunan atau menuntun peserta didik tersebut, dan kita sebagai fasilitator, ya Bapak Ibu. Yang ketiga, anak memiliki budi pekerti. Yang berikutnya, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Berikutnya, guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Nah, seperti itu. Ketika seorang petani menanam biji jagung, setelah menanam sudah dibiarkan begitu saja, apakah jagungnya akan tumbuh dengan subur, Bapak Ibu? Tidak. Jadi ibaratnya kita adalah petani dan anak-anak adalah biji jagung. Biji jagung kalau kita rawat, kita siram, kita pupuk, tumbuhnya akan subur. Seperti halnya juga peserta didik. Ketika kita menuntun, kita memfasilitasi apa yang mereka inginkan, anak-anak akan tumbuh dengan baik dan karakternya. Yang pertama, karakternya akan tumbuh dengan baik. Yang berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak pada anak. Berpihak pada anak di sini ketika contohnya ketika kita mengajar, kita bukan orang satu-satunya yang paling pandai di dalam kelas, Bapak Ibu. Jadi kita harus melibatkan peserta didik. Ketika kita melakukan apapun, kita harus memberi kesempatan kepada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan atau kebahagiaan di dalam kelas maupun di sekolah. Next, perubahan paradigma. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid.
Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritis dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Baik, di sini kita memaknai apa makna kata disiplin menurut Bapak Ibu? Monggo, kata disiplin di sini mungkin ada yang mau menjabarkan kata disiplin? Monggo, Bu Lutfi. Makna kata disiplin, ya, terima kasih Prof. Menurut saya itu disiplin itu menumbuhkan sikap baik yang ada dalam diri kita, baik itu anak maupun kita sendiri sebagai pendidik. Mungkin itu makna disiplin menurut saya. Oke, baik, terima kasih Bu Lutfi. Baik, next. Baik, di sini disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, ya Bapak Ibu. Kata belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali tentang hukuman tersebut. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ekstrinsik kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Terus di sini ada motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri.
Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Baik, di sini kita sudah menginjak ke keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Kalau waktu zaman saya sekolah dulu, di situ belum ada yang namanya keyakinan kelas, tapi adanya peraturan, ya Bapak Ibu. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan itu apakah sama? Beda, bedanya di mana Ibu? Mungkin kalau mungkin untuk kalau peraturan itu dibuat oleh satu orang atau kita sebagai pendidik mungkin dari guru, peraturan dari guru yang membuat, sehingga seolah-olah peraturan itu membuat lingkungan atau warga sekolah yang lain, baik itu pendidik dan anak-anak, bisa menjadi kurang nyaman kalau itu peraturan, mungkin seperti itu. Kalau keyakinan itu mungkin lebih nyaman dibuat karena dibuat secara bersama-sama, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Sni, yang benar sekali apa yang dijelaskan oleh Bu Sni tentang keyakinan dan sebenarnya larangan, lebih ke larangan biasanya. Kalau keyakinan kelas kita membuatnya bersama-sama, gitu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Berarti kita tidak sembarangan membuat peraturan di kelas. Anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu adalah aturan. Sebenarnya kita harusnya membuat keyakinan. Kita berdiskusi dengan anak, melibatkan anak. Di kelas itu kita harus membentuk kelas yang seperti apa. Itu kita harus melakukan keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, sedangkan peraturan kita buat sendiri, guru membuat sendiri, dan murid harus patuh. Nah, seperti itu ya, perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Nilai-nilai kebajikan universal, di sini ada 9 poin. Yang pertama keadilan, yang kedua keselamatan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat jujur, yang kelima rasa syukur, keenam integritas, kasih sayang, yang ketujuh rajin, percaya diri, kesabaran, yang kedelapan menghormati dan menghargai, yang kesembilan keamanan dan percaya diri. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kita sebagai guru harus menghindari yang namanya hukuman, ya Bapak Ibu. Yang kedua konsekuensi.
sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman atau untuk jangka waktu pendek. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan mudah diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Contohnya, Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti itu contohnya ya. Sedangkan kasih sayang dan mudah diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Berikutnya, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Berikutnya, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Berikutnya, kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang-barang, suka bergurau, suka melucu, dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ini adalah posisi kita sebagai seorang pendidik, ya Bapak Ibu. Lima posisi ini, yang pertama kita sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang sesuai, yang pas buat kita sebagai seorang pendidik, ya Bapak Ibu? Posisi kontrol yang mana? Manajer, ya Bapak Ibu, manajer. Coba next. Ketika kita memilih sebagai seorang pendidik yang menjadi manajer, kita melakukan
yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar? Pernah dengar segitiga restitusi itu suatu pemecahan masalah yang ketika anak itu melanggar suatu keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, dilanggar oleh anak tersebut, kemudian diadakan segitiga restitusi. Seperti itu. Benar sekali apa yang dipaparkan oleh Ibu Sni. Baik, next, restitusi. Nah, di sini ada pengertiannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Pengertiannya ada Bapak Ibu, sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Nah, di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Ketika kita menghadapi peserta didik yang bermasalah, kita jangan langsung memarahi anak tersebut. Kita harus menstabilkan identitasnya dulu dengan cara contohnya dengan kata seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu menstabilkan identitas. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Setelah itu, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti itu contoh kalimat yang menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas peserta didik, kita memvalidasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya seperti ini: kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, seperti itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Contoh berikutnya, padahal kamu bisa melakukannya lebih dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih dari ini ya. Nah, seperti itu contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati ya Bapak Ibu. Contohnya, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Nah, menanyakan seperti itu pada peserta didik yang bermasalah. Kesepakatan apa yang telah kamu langgar? Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini penerapannya kemarin penerapan segitiga restitusi. Dan next, refleksi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga
dalam presentasi ini memberikan penjelasan yang positif untuk rekan-rekan saya di SD Batang 1 ini. Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini. Monggo. Silakan Bu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba merefleksikan apa yang saya dapat dari kegiatan Ibu Siti Arofah dalam penyebaran budaya positif. Pertama, hal baik yang saya dapatkan yaitu mengenai budaya positif, di mana kita sebagai pendidik harus memberikan contoh pada peserta didik, baik dari perilaku maupun perkataan seperti itu. Kemudian saya di sini sangat bangga dan luar biasa sekali dari Siti Bu Arofah, sehingga saya bisa paham apa budaya positif itu dan seperti apa nantinya akan diterapkan pada peserta didik. Jadi saya sangat senang sekali seperti itu, karena sudah mendapatkan ilmu positif dari kegiatan diseminasi dari Ibu Siti Arofah. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang saya dapat pada hari ini yaitu saya menemukan bahwa di situ ada 5 posisi kontrol seorang guru, di mana yaitu yang pertama yaitu posisi kontrol pendidik yang pertama menghukum, kemudian tadi membuat merasa bersalah dan sebagai teman, dan yang terakhir yang keempat memantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di sini saya tertarik sekali bahwa kita sebagai pendidik ternyata harus sebagai manajer, bahwa sebagai manajer itu guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan peserta didik untuk menemukan solusi atas perilaku manusia. Kemudian jika sebagai manajer, guru membimbing, kemudian siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakan atau perilakunya sendiri. Nah, saya juga menemukan pembelajaran lagi, di situ ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah ketika siswa menemukan atau melanggar suatu keyakinan yang sudah disepakati bersama, di situ siswa dituntut untuk mencari solusi sendiri seperti itu di Bapak. Di situ ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir lagi di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ salah satunya bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya penerapan saya, setelah saya mendapatkan pemahaman dari Bu Siti Arofah, saya akan mencoba menerapkan meskipun butuh proses. Jadi saya akan mencoba bagaimana segitiga restitusi itu dan bagaimana saya sebagai pendidik menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih refleksi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Usni. Semoga juga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang lain. Sebelum saya tutup, saya ingin mempraktekkan kita membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas seperti apa yang Bapak Ibu ingin ciptakan di dalam kelas tersebut? Saya akan memberikan beberapa post-it ini dan Bapak Ibu tuangkan idenya di post-it tersebut. Okay?
pertanyaan bisa dituangkan kesepakatan kelas yang seperti apa yang ingin kita ciptakan di dalam kelas tersebut. Ya. Peraturan-peraturan seperti apa itu tulis di post-it tersebut. Nanti kita akan buat kesepakatan kelas seperti apa agar kelas tercipta dengan kondusif dan sesuai yang kita inginkan. Baik, ini kesepakatan kelas yang sudah ditulis oleh Bapak Bayu. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan sekolah. Baik. Yang kedua di sini dari post-itnya Ibu Sri. Monggo Ibu Sri, dibaca Ibu Sri. Di sini saya keyakinan kelas yang saya buat yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Baik, terima kasih Bu Sri. Post-it yang ketiga yang punya siapa nggih? Saya bacakan nggih. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus yang berikutnya izin saat keluar kelas. Terus yang berikutnya disiplin dan belajar yang sangat menyenangkan. Terus di sini ada disiplin bukan hukuman. Ya, terus bisa kita simpulkan di sini kesepakatan apa? Post-it yang pertama menjaga kebersihan. Berarti kelas kita harus bersih ya Bapak Ibu. Kesepakatan yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan sekolah. Berarti ini sudah akan menjadi suatu waktu akan menjadi kesepakatan sekolah juga ya Bapak Ibu. Di sini ada menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan sekolah. Yang kedua saling menghormati, saling menghargai. Nah, kesepakatan apa ini Bapak Ibu? Saling menghormati, berarti itu ya, saling menghormati dan saling menghargai. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sebentar, di sini ada saling menghormati. Berarti kita saling menghormati. Berarti di situ kita sudah anak-anak agar tidak terjadi apa biasanya Bapak Ibu? Pembulian. Dengan adanya kesepakatan kelas saling menghormati di sini dan saling menghargai akan terhindar dari pembulian. Berdoa dan sesudah pembelajaran, izin saat keluar kelas, disiplin dan belajar yang sangat menyenangkan, disiplin bukan hukuman. Terus mungkin ada lagi Bapak Ibu? Mungkin bisa ditambahkan peran aktif, berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif ketika pembelajaran ya Bapak Ibu, harus aktif. Di sini berbicara secara bergantian, saling membantu, menghargai, menghormati dan saling berbagi. Nah, berbicara secara bergantian berarti ketika temannya berbicara ada yang mendengarkan, ya itu saling menghormati. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Berarti nanti dari Gusti tadi ya, menghormati menghargai itu ada hubungan sangat erat dengan yang hari pribadi. Yang dari Bapak ini berbicara secara bergantian, Bapak Ibu. Berarti saling menghormati dan saling menghargai. Toleransi, kita tambahin toleransi. Mungkin ada lagi? Berkolaborasi dengan baik. Berkolaborasi dengan baik antara guru dan murid, antara murid dan murid. Berkolaborasi dengan murid, berkolaborasi di dalam kelas. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Mungkin itu sudah sepakat Ibu. Sepakat deh? Sepakat. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Baik, terima kasih
sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga yang saya paparkan bermanfaat untuk sekolah, untuk rekan-rekan guru, dan untuk semua warga sekolah. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Vanes. Salam Bu Rofa. Ada apa Bu Rofa memanggil saya? Benar, tidak tahu Mbak Vanes kenapa kok dipanggil sama Bu Rofa. Ya, benar Bu, saya tidak tahu. Bu Rofa tanya sekali lagi, jadi benar Mbak Vanes nggak tahu kenapa alasannya Bu Rofa itu panggil Mbak Vanes. Ya Bu, saya kesal dan marah pada Dika. Kenapa Vanes kesel dan marah sama Mas Dika? Ya Bu, Dika terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tapi juga tugas sehari-hari minta jawaban saya. Oh begitu. Ya wajarlah kalau Mbak Vanes kesel dan marah sama Mas Dika. Tapi apakah perbuatannya Mbak Vanes itu benar apa tidak? Ya tidak Bu. Lalu apa yang akan Mbak Vanes lakukan pada Dika? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Dika. Dan tanpa saya sadari, saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu. Pasti Mbak Vanes berbuat seperti itu ada alasannya ya? Yalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakannya, tapi Dika hanya mencontek, tidak mau bekerja sendiri. Ya wajarlah Mbak Vanes merasa marah karena tidak rela pekerjaannya dicontek begitu saja oleh Mas Dika. Ibu sangat menghargai tindakan yang dilakukan Mbak Vanes, tapi hal itu menurut Bu Guru kurang baik ya. Dan Mbak Vanes apalagi sudah menggebrak meja ya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan Mbak Vanes itu sampai menggebrak meja, marah-marah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita Mbak Vanes? Tidak Bu. Baik, menurut Mbak Vanes keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Iya betul. Menurut Mbak Vanes, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak untuk dilakukan Mbak Vanes? Ya, penting Bu. Baik, kalau menurut Mbak Vanes itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Mbak Vanes lakukan pada saat sedang marah? Bisa bersabar Bu. Mbak Vanes bersedia memperbaiki kesalahan ini apa tidak? Ya, saya bersedia Bu. Baik, bagus. Apa yang akan Mbak Vanes lakukan untuk memperbaiki masalah ini Mbak Vanes? Saya harus bisa bersabar menahan amarah saya. Dan kalau ada yang mencontek, saya akan melaporkan pada Ibu. Ya, tepat sekali tindakan yang Mbak Vanes lakukan. Semangat ya Mbak Vanes ya. Sekarang Mbak Vanes silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Semoga hal ini tidak terulang lagi ya Mbak Vanes. Ya Bu, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanes. Saya kelas 3. Saya senang sekali diajak ngobrol dan diskusi oleh Bu Rofa, sehingga saya bisa menemukan solusi dan memahami keyakinan kelas yang sudah saya langgar. Saya berjanji tidak akan marah-marah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Rofa. Waalaikumsalam Mas Haikal. Bu Rofa, ada apa memanggil saya? Mas Haikal, apa tidak tahu kenapa Bu Rofa memanggil Mas Haikal? Ya, saya tidak tahu Bu. Begini Mas Haikal, laporan teman kelasnya, temannya Mas Haikal ya, katanya Mas Haikal sering datang terlambat ya. Ya, benar Bu. Menurut ingatan Mas Haikal, berapa kali Mas Haikal itu datangnya terlambat? Hampir setiap hari Bu. Oh, sering terlambat itu merupakan kesalahan apa bukan Mas Haikal? Kesalahan Bu. Iya, itu merupakan kesalahan ya. Baik Mas Haikal, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju nggak Mas Haikal? Setuju Bu. Baiklah, kita cari solusinya bersama ya. Ya Bu. Mas Haikal sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Alasannya apa Mas Haikal? Karena saya sering begadang Bu, main game Bu, jadi kurang tidur. Oh gitu. Mas Haikal sudah tahu nggak keyakinan kelas yang kita sepakati itu seperti apa? Ya, tahu Bu. Kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak Mas Haikal? Tidak Bu. Iya. Kalau begitu, keyakinan kelas apa yang sudah Mas Haikal langgar? Disiplin Bu. Nah, itu tahu ya. Menurut Mas Haikal, disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu, karena membuat saya datang tepat waktu ke sekolah dan bisa menghargai waktu dengan baik. Betul, menghargai waktu itu penting ya Mas Haikal ya, dan bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita ya, pekerjaan tidak menumpuk dan dapat melatih rasa kepedulian kita kepada sesama teman dan guru ya Mas Haikal ya. Iya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf ya Bu. Iya, ya Mas Haikal, Bu Rofa maafkan. Sikap yang sangat baik dengan menyadari kesalahan Mas Haikal ya. Menurut Mas Haikal, apa yang akan Mas Haikal lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya tidak akan begadang lagi dan akan tidur lebih cepat supaya tidak datang terlambat lagi. Betul sekali, anak yang baik. Mas Haikal sudah melakukan sudah bekerja sama ya dengan orang tua dan ibu akan agar Mas Haikal tidak datang terlambat lagi ke sekolah, bisa bekerja sama dengan orang tua agar bisa membangunkan setiap pagi, tidurnya jangan terlalu malam ya, terus jangan sering-sering bermain game begitu ya. Sekarang Mas Haikal terima kasih ya, boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Rofa untuk menemukan solusi atas masalah yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang dan tidak main game lagi supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.